Tapi sebenarnya work life balance itu cuman mitos. Ada orang tua yang sempurna, tapi ya orang tua yang sempurna itu orang tua yang hadir ya, bener banget yang kayak cukup tanpa distraksi nemenin di sebelahnya ikut main itu tuh cukup, dan itu tuh mahal banget gak sih Mbak sebagai orang tua bekerja. Mungkin ibu-ibu yang ngerasa full time mom tuh ngerasa kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat operasi semuanya. Jumpa lagi di podcast operasi atau obrolan penuh inspirasi. Ini adalah podcast dari iLink Group ya teman-teman. Jadi monggo bagi yang belum subscribe bisa subscribe di channelnya iLink Group. Nanti ke depan kami akan bahas banyak hal gitu ya, baik tentang SDM, tentang dunia kerja maupun tentang tema-tema lainnya gitu ya, yang sangat sayang tentunya untuk dilewatkan. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dari salah satu karyawan iLink Group pastinya, yaitu Arika. Arika adalah salah satu kepala departemen HRD Rik ya di iLink. Udah berapa lama Rik jadi kepala departemen? Kurang lebih 5 tahun ya, 4-5 tahun ke belakang. Nah langsung aja Rik ya, tema kali ini kita ingin membahas tentang work-life harmony. Mungkin teman-teman juga sudah cukup familiar ya dengan istilah work-life harmony. Sebenarnya apa sih Rik definisi dari work-life harmony? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, apa sih bedanya dengan work-life balance gitu ya? Mungkin kalau generasi saya nih, generasi milenial, itu lebih sering mendengarnya tentang work-life balance gitu ya. Selama ini istilah itu. Kalau work-life harmony itu kalau saya pribadi baru-baru ini mendengarnya, mungkin 1 tahun ke belakang. Nah boleh langsung dijelasin aja nggak Rik, apa sih sebenarnya work-life harmony itu ya? Oke, terima kasih Mbak Nisa untuk kesempatannya. Sebelum kita bahas ke work life harmony, kita kan di dunia kerja ya Mbak, akan selalu dihadapkan dengan realitas tantangan kerja, perubahan zaman gitu ya, perubahan teknologi, perubahan pasar dan semuanya. Yang itu secara nggak langsung bisa banget mempengaruhi stres kerja juga gitu kan, tingkat stres kita gitu. Nah, terus kemudian muncul nih satu teori atau satu istilah atau satu konsep yang menawarkan solusi supaya bisa menekan stres kerja itu tadi gitu. Muncullah yang lebih populer sebenarnya work life balance gitu ya. Bagaimana bisa menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tapi sebenarnya work life balance itu cuman mitos gitu. Karena mustahil banget gak sih untuk bisa menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Apalagi kehidupan pribadi itu dipecah-pecah lagi kan Mbak. Kebutuhan me time, Ya. kebutuhan terkoneksi dengan teman-teman, pasangan, keluarga, itu kan gak mungkin lah gitu. Apalagi secara porsi waktu saling timpang gitu. Apalagi kita kan pasti punya jam kerja yang lebih panjang ya daripada jam personal kayak gitu kan. Tentu nggak akan bisa balance gitu. Nah di konsep work life balance itu mencoba untuk memisahkan antara urusan pekerjaan dan urusan pribadi. Gitu. Yang kemudian gimana nih caranya biar seimbang? Padahal ya sebenarnya nggak bisa seimbang gitu. Nggak akan pernah bisa seimbang ya. Nggak ya. akan pernah kan Mbak, kayak mustahil gitu ya. Makanya muncullah kemudian konsep work life harmony. Jadi sebenarnya yang bisa ditawarkan solusi untuk menekan stres kerja itu dengan mengharmonisasikan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi seperti sederhananya itu membaurkan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Kalau iLink malah membaurkan gitu. Kalau iLink pakai kalau iLink kan visinya jelas ya, meaningful life gitu, yang bisa juga diinternalisasi ke masing-masing individu gitu. Apakah kita bisa nemu makna kehidupan kita di iLink, atau apakah kita bisa menemukan kehidupan pribadi kita dengan kita bekerja? Itu kan berkesinambungan gitu. Karena ya mau nggak mau, sadar atau nggak sadar, kehidupan kita di pribadi itu pasti akan berkorelasi atau dibutuhkan untuk kehidupan pekerjaan kita, dan sebaliknya kehidupan pekerjaan kita tuh dibutuhkan juga untuk kehidupan personal kita. Contoh misalnya kita pengen membahagiakan keluarga, tentu butuh finansial yang cukup ya Mbak untuk bisa mencukupi kebutuhan uang dan sebagainya. Tapi sebaliknya gitu, kehidupan pribadi itu sangat-sangat mendukung bagaimana kita di recharge untuk bisa semangat bekerja. Bayangin kita kalau lagi punya masalah sama orang rumah, boleh orang tua atau pasangan gitu, pasti rasanya tetap beda dong motivasi atau prioritas yang kita lakukan ketika di tempat kerja gitu. Itu akan selalu berkorelasi gitu. Jadi penting kita untuk memahami bahwa work life balance itu
kayaknya nggak bisa kita capai, makanya kita perlu mengharmonisasikan. Kalau direktur kita atau Pak Rusi sering bilang kita harus menghubungkan urusan rumah atau urusan pribadi dan urusan pekerjaan itu dalam satu tarikan nafas, ya gitu kan. Seringnya Pak Rusi bilang itu yang harus juga dimaknai sebagai mengharmonisasikannya. Karena ketika kita nggak mengharmonisasikannya, kita akan selalu membedakan urusan pekerjaan dan pribadi, sehingga akhirnya kita ketika kerja ngerasa bersalah, ketika di rumah ngerasa belum selesai nih kerjaannya gitu, nggak mindful yang sebelumnya kita pernah bahas di podcast sebelumnya. Kayak gitu, Mbak. Oke. Ini menarik sekali ya, teman-teman semua. Jadi memang kunci dari work life harmony itu yang menjadi pembeda dengan work life balance tadi itu adalah justru integrasi gitu ya, Rik ya, atau penggabungan justru, bukan terpisah-pisah, terutama dari segi tadi ya, visi, misi dan value gitu ya, yang dimiliki oleh di keluarga kita dengan yang ada di perusahaan. Makanya itu salah satu hal yang patut disyukuri ya, dengan bergabung di keluarga Ailing gitu ya, harapannya bisa selaras juga dengan visi misi dan value yang dianut oleh masing-masing individu karyawan. Nah nih Rik, data statistik kalau di Ailing kan nih, kita tahu ya, baik jumlah karyawan maupun jumlah dokter itu kurang lebih 67%-nya adalah perempuan gitu ya, dan lebih dari 50% statusnya sudah menikah semua. Nah itu kan butuh challenge yang akan ada challenge yang lebih gitu ya, ketika menjalankan multi peran. Di kantor sebagai karyawan statusnya, di rumah sebagai pasangan, sebagai istri atau sebagai istri, terutama sebagai istri, dan juga sebagai ibu bagi anak-anak. Nah itu mungkin boleh dibagi tips nggak Rik, gimana sih cara kita mengharmonisasikan kehidupan personal dan keluarga serta di kantor gitu ya, profesional kita. Oke, untuk bisa mendesain kehidupan work life harmony itu penting untuk kita tahu dulu strong why-nya, Mbak, gitu, atau start with why-nya. Kenapa sih Menarik kita nih. harus mengharmonisasikan itu? Misalnya nih, kita kerja, oke lah, mungkin tujuan pertama kita untuk mencari finansial gitu, kebutuhan finansial gitu. Tapi sepanjang kita menjalani pekerjaan itu, nggak mungkin dong kita cuma butuh finansialnya aja. Mungkin kita butuh bertumbuh di sini, butuh belajar banyak tentang hal-hal yang belum kita tahu dan belum kita bisa sebelumnya dan sebagainya. Nah, kita setting ulang tuh tujuannya, karena itu akan menentukan bagaimana kita bisa bekerja dan memaknai semua yang ada di pekerjaan. Terus yang selanjutnya adalah mendesain ulang kehidupan kita dengan be good. Be good itu artinya bukan selalu berusaha untuk memaksa diri untuk jadi baik, tapi berusaha semaksimal mungkin mengusahakan dengan sebaik mungkin. Jadi sebenarnya relate sama dua hal yang berbeda ya. mindful sih, Mbak. Jadi kayak contoh mindful. Jadi ketika kita ada di waktu kerja, ya usahakan mindful untuk benar-benar fokus sama pekerjaannya gitu. Masalah rumah kan sudah ada sendiri yang kita sudah planning sebelumnya gitu. Jadi sudah percayakan itu pada orang rumah gitu misalnya. Ya sambil kita tetap doa untuk ya Allah titip orang rumah dan sebagainya. Tetap kita selalu menyandarkan itu ke Allah gitu ya. Nah, tapi ketika kita di rumah, kita juga harus tahu bagaimana kita bisa memaksimalkan atau jadi baik semaksimal mungkin ketika di rumah gitu, dengan kita membatasi pikiran kita juga dengan mindful. Misalkan yaudah batasi ketika pulang kerja harus nemenin anak main nih, supaya kita tuh mengganti peran kehadiran kita saat kita kerja tadi. Akhirnya tuh menekan stres kita gitu, karena kita nggak ngerasa bersalah. Jangan terus kemudian ketika di kantor mikirin anak, di rumah mikirin Kerjaan. akhirnya anak juga nggak kepegang gitu. Mungkin dia hadir di situ tapi dia HP-an misalnya. Itu kan sama aja kayak yang nggak usah terlalu tadi be good itu kan akhirnya ngotot untuk harus jadi baik semua nih pekerjaan, harus jadi baik semua nih rumah, tapi Harus sempurna gitu ya. sempurna nggak akan bisa mencapai sempurna gitu. Jadi harus be good tadi. Apa ya, lebih singkatnya mungkin ini ya Mbak, bikin boundaries ya jadinya ya jatuhnya. Boundaries ketika di kantor atau di tempat kerja, juga boundaries ketika di rumah. Itu penting gitu. Misalkan kita kan nakes itu di kita kan kebanyakan perawat atau dokter ya Mbak, yang itu dibatasi dengan waktu kerja shift. Bisa jadi malam-malam masih kerja dan sebagainya. Berarti ketika di rumah itu maksimalkan. Kalau perlu malah bikin program, oh hari ini mau nyuapin anak, nemenin anak main, nemenin anak sepedaan atau apa. Kalau perlu malah di planning kayak gitu, supaya kualitas waktunya itu benar-benar terjaga, nggak sia-sia aja kayak ngalir kayak apa, terus tiba-tiba nyampe tempat kerja kita nyesel kayak cemas gitu, anak-anak gimana ya, aman nggak ya kayak gitu. Karena kita mungkin nggak ngeprogram, mindful tadi ya. nggak mindful, kita mikirin nanti apa dan sebagainya, ngalir gitu aja. Padahal sebenarnya kita butuh untuk merencanakan itu supaya kita dapat kualitas dari aktivitas kerja dan kualitas aktivitas pribadi kita kayak gitu.
Ini menarik banget Gitu, ya, Mbak. sobat operasi. Jadi mungkin kalau saya pribadi sebagai ibu juga sih, terutama waktu awal-awal dulu ya itu merasa sedih gitu ya tiap kali mau berangkat kantor, momen-momen cuti melahirkan sudah habis. Itu saya sampai karena saya bingung nih, maksudnya ini normal nggak sih kayak gini, saya sampai curhat ke beberapa teman saya yang sudah memiliki anak sebelumnya. Jadi ternyata oh ya memang itu sebenarnya alami ya awal-awal, terutama dirasakan bagi working mom gitu. Tapi tadi Arika juga sudah menyampaikan menarik sekali gimana caranya kita bisa menghilangkan rasa guilty itu ya. Pertama tadi start with why, kenapa kita memilih untuk bekerja, itu mungkin bisa jadi penguat kita. Lalu yang kedua juga be mindful tadi Rik ya. Dan juga mungkin satu tambahan dari saya tadi, kurangi perfeksionis kita gitu ya. Misalnya karena kalau kita terlalu perfeksionis tuh kadang kita juga gampang stres gitu Rik ya, kayak Bener aduh banget. kok aku nggak sempurna ya jadi istri misal. Tapi kita fokus ke bolehlah kita menjadi lebih baik, fokus ke hal-hal step-step kecil aja yang dipecah-pecah gitu ya, nggak harus misalnya kita targetnya nilainya kok jadi istri atau jadi ibu nilainya 100, sedangkan kita masih di 70, kita pelan-pelan aja gitu ya melakukan perbaikan-perbaikan itu. Terus ini Sirik mungkin sharing juga, kamu juga ini ya waktu kecil orang tua kerja ya dua-duanya? Iya, kebetulan orang tua kerja. Nah itu gimana sih sebenarnya kamu waktu dulu merasa jadi anak terus ditinggal ibu bekerja, terutama mungkin ibu ya, kalau bapak kan ya memang seyogyanya bekerja gitu. Gimana sih yang kamu rasakan waktu itu, dan kamu itu gimana menghadapinya gitu? Waktu kecil sebetulnya nggak cukup ingat-ingat banget ya Mbak waktu itu. Tapi yang jelas Oke. ingatnya itu ya kehadiran orang tua itu nggak sama kayak teman-teman yang lain gitu sebenarnya. Itu aja yang aku ingat. Terus tapi pada saat itu aku tidak merasa dihianati atau dijahati sama orang tuaku gitu, karena tapi aku beneran lupa ya, maksudnya apakah waktu itu orang tuaku sempat ngasih afirmasi atau apa, aku juga nggak ingat. Tapi intinya aku dilibatkan, kadang-kadang aku diajak ke kantornya Menarik nih ya. gitu. Jadi supaya aku tuh kegambar, mungkin orang tuaku nggak ngesetting itu supaya aku ngerti gitu, tapi sebenarnya aku di situ belajar bahwa oh ternyata ibuku itu kerjanya di tempat yang kayak gini, oh ternyata teman-temannya ibuku tuh baik-baik, oh ternyata tujuan ibuku kerja itu nggak jahat kayak gitu. Apalagi aku juga dititipkan di orang yang juga baik kayak gitu, misalkan nenekku atau saudaraku kayak gitu. Dan itu kan yang penting ketika ibu di rumah itu ibuku tuh insya Allah ada gitu loh Mbak, selalu gitu. Kayak sesimpel kayak ngerjain PR atau apapun, itu nggak cuma PR sih, kayak hari itu apa aja yang terjadi dan perasaanku gimana tuh ingatku, aku tuh terakomodir gitu kebutuhan untuk itunya gitu, walaupun mungkin dengan cara orang tua zaman dulu ya, maksudnya zaman itu gitu ya. Tapi aku merasa kayak tidak punya Kekurangan case atau perhatian, kekurangan itu kasih karena sayang gitu ya ya, Mbak, benar ya. banget. Jadi bahkan sampai sekarang aku punya anak dan ibuku sudah punya cucu pun, ibu kan masih kerja juga, dan aku merasa nggak ada masalah dengan beliau bekerja gitu, karena kehadirannya ya ketika sudah di rumah itu benar-benar full intens. Mungkin itu Mindful kali ya. itu kali ya Mbak, mungkin yang nggak disadari. Kalau Mbak Nisa nih, Waduh. apalagi orang tua Mbak Gantian Nisa ditanya full balik nih. gitu. Kalau aku kan ibu aku guru, jadi kayak waktu kerjanya itu singkat lah, cuma sampai siang gitu kan. Kalau Mbak Nisa kan bisa jadi sampai rumah juga masih bahas pekerjaan nggak tuh, apalagi kan bebannya lebih berat gitu misalnya. Kalau dulu sih yang aku inget cuman 2 hal ya mungkin Rik ya, sama lupa juga. Cuman yang bikin agak sedih waktu itu, waktu ditinggal orang ibu, terutama ibu saya bekerja itu adalah saya jadi nggak bisa dibawain bekal yang beragam gitu ya. Tiap hari dibawain ya telur ceplok atau Indomie gitu ya. Maksudnya kayak sedangkan lihat bekal teman-teman waktu itu kayak kok kayaknya lebih enak ya gitu. Tapi ya udah, maksudnya kayak cuma pernah saya sampaikan juga sih. Terus menurut ibu saya nggak penting bekal kayak gitu mah, maksudnya kayak udah kamu aku kasih uang aja nanti jajan di kantin bisa lebih beragam gitu ya. Terus juga yang kedua itu waktu itu saya sempat, ini sebenarnya case-nya di luar ibu saya bekerja ya, maksudnya selain bekerja kan beliau aktif di berbagai aktivitas ya, sosial, organisasi dan lain. Nah itu saya tuh protesnya di case yang aktivitas sosial, aktivitas saya lupa aktivitas apa, pokoknya waktu itu benar-benar intens, hampir tiap weekend itu juga ketemu. Kalau bekerja mungkin sama kayak ibunya Arika tadi ya, alhamdulillah orang tua juga sepertinya menerapkan konsep mindfulness dari zaman dulu ya. Jadi begitu di rumah
full waktunya untuk anak-anak. Apalagi dulu belum ada distraksi HP, medsos gitu ya. Jadi lebih full bermain dan engage dengan anak-anak. Jadi waktu itu saya protesnya malah lebih ke aktivitas yang di luar kerja itu. Karena saya kan bingung ya, akhirnya saya komunikasikan, memang kuncinya salah satunya mungkin komunikasi ya, bisa nggak sih kalian ngurangin waktu itu gitu. Aku sebenarnya pingin loh weekend tuh pergi gitu. Mungkin dasarannya orangnya Protestan ya saya, jadi saya sampaikan aja gitu. Tapi alhamdulillah saya senang ibu saya sepertinya sih mendengarkan masukan saya, jadinya beberapa waktu ke depan tuh beliau mengurangi, walaupun tetap ada aktivitas, cuman itu tadi ya. Namanya anak-anak ya, Mbak, maksudnya tetap ngerasa lihat temen lah ya, Nah, maksudnya ya, kayak lihat gitu temen tuh situ. wajar banget. Dan alhamdulillah Mbak Nisa juga bisa mengkomunikasikan, dan orang tua Mbak Nisa juga terbuka tentang Pengertian, itu gitu kan, terbuka tentang apa yang dirasain anaknya, kayak menghargai gitu. mungkin ya opini Menghargai, anak. dan langsung ambil aksi kan, langsung ambil batasan tadi gitu kan. Itu penting juga sebenarnya gitu. Kalau aku dulu malah aku tuh ya sama kayak Mbak Nisa ya, kayak nggak dikasih bekal, malah nggak bekal aku Mbak sama sekali gitu. Bahkan aku sarapan tuh sering skip karena ibuku tuh pagi banget kerjanya. Cuman ibuku tuh ya nggak tahu Lebih ya, sedih ya ternyata, ya, lebih Bara. sedih. Cuman lebih seringnya tuh aku kayak dicekokin omongan tuh kayak, ya nggak apa-apa, kamu tuh nggak sama kayak teman-temanmu, nggak apa-apa kayak gitu loh. Jadi kayak dari situ aku jadi makin gede aku makin menelaah atau merefleksikan omongannya tuh, ternyata ya nggak harus jadi sama juga sama temanku kayak gitu. Mungkin orang tuaku dengan orang tua temanku beda, tapi kan yang penting aku bisa makan dengan aku beli makan di kantin. Intinya kan makan gitu sih Mbak. Nggak sama ya, Gitu goalnya sih. itu ya. Jadi alhamdulillahnya gitu ya Mbak. Jadi kayak tetap bisa dipahami gitu lah sama kita waktu itu jadi anak bekerja gitu ya. Oke, menarik sekali. Ada lagi nggak ya cerita ini? Tadi bab mindful itu penting banget ya. Aku sepakat juga dan mengalami juga betapa ternyata susah juga ya jadi working mom itu. Kamu pernah nggak sih merasakan momen-momen itu ya, ketika kita udah capek di kantor, mungkin banyak kerjaan, banyak tugas yang belum selesai atau banyak target yang belum tercapai, ternyata waktu di rumah itu kita masih tetap harus bermain dengan anak, dan kan energinya kalau bisa sama besarnya dengan kita bekerja gitu ya. Nah, kalau pengalaman saya lagi mencoba tadi tuh mempraktekkan mindfulness itu ya. Ternyata susah-susah gampang ya, apalagi ada gadget itu loh ya. Misalnya bermain intens sama anakku 3 jam tanpa gadget gitu. Jadi memang benar-benar men-challenge diri kita sendiri. Apalagi anak kita cowok ya kan, energinya Masya Allah. Kadang jam 10 malam tuh kayak masih aktif, lari-lari, ayo mama gitu. Tapi setelah dipikir-pikir dia tuh udah menunggu momen ini loh sebenarnya, mungkin dari 9 jam. Tuh saya mesti kayak ya udahlah, harus bisa nih. Dia udah nunggu lama nih, kasihan gitu ya kalau kita nggak bisa fulfill itu. Kalau dari pengalaman aku seperti itu. Jadi kalau dari kamu seperti apa? Tadi kamu kasih ide bagus juga sih, menjadwalkan aktivitas rutin buat anak gitu ya. Aku sebelum masuk ke pengalamanku, aku mau tanya sama Mbak Nisa gitu ya. Kalau ternyata Ini Mbak di luar Nisa, skrip nih guys. ya nggak apa-apa, yang ngalir ya. Kalau ternyata Mbak Nisa mencoba semaksimal mungkin juga untuk hadir sama anak di rumah, kapan Mbak Nisa merecharge energinya Mbak Nisa dan bagaimana caranya? Bentuknya kayak apa sih? Pengen tahu nih teman-teman yang di rumah nih. Oke ya. Sebenarnya aku punya beberapa ini sih, opsi. So kadang aku juga nggak paham sama diriku tuh, kadang pinginnya ini, kadang pinginnya ini. Jadi beda-beda sih bentuk aku merecharge self care-nya itu. Kadang sesimpel misalnya lagi pingin pijet nih, ya udah saya pijet, manggil tukang pijet atau pergi ke tempat pijet, itu kadang udah lebih relax ya. Kadang kan kalau kadang tegang, stres langsung kan badan kaku-kaku gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua ketemu dengan teman. Cuman mungkin karena saya orangnya cukup introvert ya sepertinya, itu temennya juga biasanya nggak banyak sih, mungkin 2 orang 3 orang gitu, ngobrol sharing-sharing yang berkualitas tuh kayak lebih merecharge. Atau kalau misalnya keterbatasan waktu, misalnya teman di luar kota gitu ya, saya telepon sih biasanya, telepon mereka seperti itu. Terus yang pasti juga dengan pasangan ya. Kadang sederhana aja sih, nggak harus pergi ke tempat yang gimana-gimana, atau kadang nonton. Tapi nggak harus nonton sih, mungkin nonton kadang nggak ada budget atau gimana waktu lagi itu ya, Hemat gitu ya. hemat, itu biasanya kita sesimpel misalnya makan bakso aja di dekat rumah berdua gitu ya. Terus misal saya lagi capek banget nih, kayaknya aku nggak mau megang anak dulu gitu misal. Biasanya sih kalau saya kirim aja anaknya ke rumah neneknya. Aku titip ya gitu, misal bisa pergi seharian. Dan alhamdulillah itu support system ya, balik lagi itu sangat penting banget. Tadi juga sempat ngobrol sama salah satu kru Ailing yang
punya lebih dari satu anak ya, itu kita belajar dari dulu. Ternyata kuncinya juga sama sih. Menurut versi dia itu di pasangan tadi ya, dan mengkomunikasi support systemnya mungkin ya. Support system dan balik lagi kuncinya ke komunikasi sih. Keren. Di sini Kalau kan, kamu sendiri, nah, di sini kan Mbak Nisa udah tahu banget tuh apa yang dibutuhin, dan Mbak Nisa bisa sadar kapan Mbak Nisa harus mengisi dirinya Mbak Nisa dulu sebelum benar-benar berperan dengan banyaknya peran yang akan Mbak Nisa hadapi gitu. Kalau aku sebenarnya Self mirip awareness tadi aja, tuh ya. self awareness bener. Sebenarnya mirip aja sih sama Mbak Nisa gitu ya. Cuman karena kita tuh nggak bisa ngontrol anak ya Mbak ya. Ketika misalnya yang bikin sedih itu ketika kita udah ready mau main sama dia gitu ya. Ternyata dia tuh nggak tidur siang. Jadi dia tidurnya tuh lebih cepat. Itu rasa bersalah, bukan rasa bersalah sih. Sedih ya? Sedih banget beneran. Dan dia bisa nggak sih bangun dulu, kita main aja gitu loh kayak gitu. Tapi ya dia butuh, kan aku nggak bisa ngontrol itu ya. Ketika dia skip kan, apalagi kalau udah makin gede kan, Kebayang tidurnya makin berkurang kan Bang, kayak dulu waktu kecil kan. Jadi kayak kamu tuh kalau tidur tuh udah sampai pagi loh gitu, jangan tidur dulu kayak gitu. Kadang tuh kayak gitu rasanya. Malah kamu kurang ya. Iya gitu, karena kayak kadang-kadang kan aku juga masih bantu beberapa orang untuk konseling kan Mbak. Jadi kayak ya aku minta waktu sebentar, Punya 1 waktunya jam, di sini, aku punya waktunya di situ gitu. Jadi tolong dong gitu. Kooperatif. Malah minta dia bangun gitu, padahal ya enggak gitu ya. Karena emang penting sih Mbak, ternyata di beberapa buku parenting juga nggak ada orang tua yang sempurna, tapi ya orang tua yang sempurna itu orang tua yang hadir ya, bener banget yang kayak cukup tanpa distraksi nemenin di sebelahnya, ikut main, itu tuh cukup. Dan itu tuh mahal banget gak sih Mbak sebagai orang tua bekerja. Mungkin ibu-ibu yang ngerasa full time mom tuh ngerasa kayak butuh kerja, butuh bersosialisasi, butuh apapun itu, cuman itu tuh jadi hal yang mahal banget loh buat kita sebagai ibu bekerja. Jadi ya cukup dengan porsinya aja, sama kayak kita ketika kita kerja, ketika kita punya waktu yang durasinya yang sedikit dengan anak, ya kita bener-bener fullkan kualitasnya di situ. Sama kayak mungkin ibu-ibu yang nggak bekerja juga, ketika mau recharge diri atau me time ya fullkan kualitasnya untuk ya apapun lah, misalkan ngopi aja 15 menit atau 20 menit itu cukup kayak gitu. Jadi sama kayak gitu. Jadi itu sih Mbak kalau aku tantangannya ketika nggak bisa sesuai dengan harapan jadwal itu gitu ya. Sama mungkin cara merecharge-nya ya sama ngobrol. Aku tuh ekstrovert banget dan suka ngobrol. Walaupun aku butuh me time tuh aku tetap ngajak temanku atau ngajak pasanganku gitu, karena parah sih aku ekstrovertnya parah sih Mbak. Kalau aku sendiri tuh bener-bener kayak malah bingung ya, capek emang. Kemana kayak gitu. Jadi emang harus kerame-rame gitu. Agak brutal. Siap-siap rutin diundang. Karena suka ngomong ternyata. Agak brutal gitu ya. Jadi nah, nge-charge-nya itu sama mungkin ya istirahat ya. Ini berhubungan sama istirahat penting tips juga yang sih. tadi terakhir sih Mbak, tentang mendesain hidup dengan gak cuman be good tapi be happy. Gitu. Bagaimana kita bisa bener tadi ya, sebenarnya kuncinya mindful, tapi bukan cuman ya mindful itu, tapi itu hal yang cukup penting dan bisa orang tuh bisa effort banget buat melakukan mindful, karena kalau udah kebiasa nggak mindful tuh susah Mbak kayak gitu. Jadi be happy itu bagaimana kita bisa connected to enjoyment, gimana kita bisa menikmati pekerjaan di kantor, di tempat kerja, dan menikmati peran kita di rumah. Itu penting gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerasa happy ketika di kantor karena kita ya nggak mencoba untuk menikmati itu gitu, kayak seolah ya udahlah bekerja aku nunggu tanggal gajian aja gitu kan, seringnya gitu kan. Jadi enjoynya tuh cuman ketika tanggal gajian kan Mbak. Padahal sebenarnya coba deh kamu telusurin tuh ketika pasien datang dengan keluarganya, kamu coba maknai dengan satu persepsimu, itu kan pasti jadi akan lebih enjoy gitu, lebih atau ngajak ngobrol pasien atau sama teman kerja aja, gimana tadi di rumah apa kayak gitu. Intinya kita bisa kok nemuin klik enjoynya di kantor atau tempat kerja tuh, supaya kita bisa lebih rilis stres kita gitu. Karena tekanan kerja tuh pasti terus ada, apalagi yang menanganin jumlah pasien yang banyak gitu ya, dengan harus tetap senyum, greeting yang baik, dan standar pelayanan yang ditetapkan tuh kan super effort banget kan Mbak. Makanya untuk ngerilis itu ya ketika istirahat atau udah mulai agak ringan gitu ya, loadnya ya ngobrol sama temen atau ya menemukan enjoynya di situ. Jangan terus kemudian menarik diri sendiri gitu ya. Kan sering kayak kita tuh nggak sadar Mbak, kayak ngerasa kayak udah capek terus seolah-olah kita pengen ya udah dengan diri sendiri aja ketika di kantor atau di tempat kerja. Padahal sebenarnya kita tuh lagi menarik diri gitu loh, dan dengan kita tuh nggak menikmati itu tadi kayak gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, mungkin yang terakhir ya. Kamu sendiri tuh pernah bingung nggak sih dengan peran gandamu itu, misalnya sebagai karyawan, sebagai istri, dan sebagai ibu gitu ya? Kalau bingung sebenarnya karena mungkin ini berhubungan dengan tujuan awalku untuk bekerja dan tetap berperan sebagai orang tua, rasanya nggak terlalu bingung. Mungkin bingungnya lebih ke pengaturan waktu aja sih Mbak. Gitu. Apalagi sekarang
anak tuh nggak kerasa ya tiba-tiba udah apa gitu. Sedangkan aku merasa kita tuh sebagai orang tua kita tuh perlu bikin program tadi loh Mbak, yang tadi aku bilang kayak rutinitas jadwal kayak sesuai dengan tahap perkembangannya dia gitu. Karena mungkin kita kan aware ya Mbak sama itu ya sekarang ini. Jadi kayak kita tuh juga harus ngeprogram gimana cara kita nunggu kembangan itu ke dia supaya nggak telat. Terus juga ngeprogram hadir sama dia. Terus juga ngeprogram nge-recharge pasangan, bukan nge-recharge pasangan, kayak terkoneksi dengan pasangan supaya nggak berantakan juga kan parentingnya, dan terkoneksi dengan diri kita sendiri dan di kantor. Belum lagi kalau di kantor kita punya banyak peran, misalnya peran di project A, B, C, D. Berlapis-lapis ya. Nah, kayak Mbak Nisa lah misalnya dengan QB misalnya atau apapun itu yang itu tuh berproject dan itu berlapis-lapis banget di kantornya aja, belum lagi di rumah gitu. Belum lagi kalau ada masalah itu kan butuh pengaturan diri, pengaturan regulasi emosi. Kalau kita nggak punya regulasi emosi pasti kita mudah banget tersulut, mudah banget nyerah, mungkin udah larisan aja misalnya kayak gitu. Jadi kayak keputusan yang nggak dipertimbangkan kayak gitu, jadi keteteran gitu akhirnya. Jadi penting untuk itu tadi sih Mbak, dengan itu didapatkannya dari mana ya, dari terkoneksi dengan diri sendiri. Tanyain, refleksikan apa yang selama ini terjadi, apa yang kurang ya, apa yang perlu aku perbaiki lagi ya. Kalau bisa refleksi itu rutin, kayak kalau aku biasanya seminggu atau sebulan 2 minggu sekali Mbak untuk refleksiin. Jadi aku sendiri sama pasangan kayak misalnya 2 minggu ini kayaknya aku kok gampang banget meledak ya, atau aku kok gampang banget kewalahan sama kerjaan ya gitu, gimana ya supaya nggak ini kayak gitu. Jadi on the track sama apa yang intinya berkesadaran penuh ketika ngapa-ngapain kayak gitu. Kalau Mbak Nisa pernah nggak ngerasa bingung sama peran ganda ini? Pernah lah pastinya ya, pusing ya, bingung tuh pusing. Iya bener banget. Kalau aku tadi sama sih, karena tahu limitation ya. Salah satu stresor aku stres tuh biasanya kalau ditanya kerjaan atau bahas kerjaan kok lagi di rumah kan, itu misal contohnya. Terus ketika atasan ya, misalnya Pak Rusli atau siapa atau dari peers lah itu nge-WA, itu biasanya saya kalau nggak siap membalas atau membuka ya udah nanti aja deh, atau besok pagi aja deh. Itu sih yang aku lakukan sih. Terus kalau yang bingung-bingung gimana, berbagi peran misalnya gini, apalagi aku kan case-nya adik aku juga di kantor yang sama, suami masih di grup yang sama, suami juga, orang tua juga. Nah itu mungkin kadang saya kasih prolog aja ke mereka. Aku di sini ngobrol sebagai kakak ya, aku di sini ngobrol sebagai HRD nih misal, aku di sini ngobrol sebagai kakak gitu. kadang kan kakak atau sebagai anak gitu. Jadi kayak ya itu kadang sesimpel kita komunikasikan aja gitu kan, karena takutnya kan nanti salah tompo salah paham. Iya bener banget sih, itu boundariesnya gitu disampaikan gitu. Jadi kamu nggak memandang aku sebagai yang lain gitu, perannya soalnya berlapis-lapis. Kan kamu mungkin juga merasakan ya kan. Itu sih selama ini aku, dan alhamdulillah cukup, menurut saya sih cukup efektif ya, membantu. Keren banget. Nah ini nih mungkin yang sangat terakhir, tadi katanya terakhir nggak jadi terakhir. Ada 1-2 pesan nggak sih Rik untuk working mom yang supaya bisa mencapai work life harmony gitu ya. Karena lagi-lagi tadi ternyata mayoritas karyawan dan dokter SPM yang join di Ailing Group ini ternyata mayoritas adalah perempuan ya, lebih dari 60%. Mungkin ya monggo dijawab dulu. Mbak Nisa dulu? Enggak, aku dulu. Aku yang nanya duluan. Pesan untuk working mom untuk bisa mengharmonisasikan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi, menurut aku mungkin nikmatilah apa yang sedang dijalani sekarang gitu ya, dan yakinlah bahwa apa yang sedang kita jalani sekarang itu adalah pilihan yang terbaik gitu ya. Setelah itu yakinlah juga bahwa apa yang kita perankan, apa yang selama ini kita perankan dalam kehidupan kita itu tujuannya hanyalah untuk memberikan pertumbuhan untuk diri kita sendiri, dan untuk bisa mensyukuri apa yang Allah kasih ke kita. Potensi kita, kemampuan berpikir kita, cara kita bekerja, itu semua tujuannya untuk mensyukuri apa yang Allah kasih supaya kita bisa lebih bermanfaat buat orang lain. Nah, menarik gitu. nih. Mungkin itu aja. Aduh, merinding. Aduh, enggak lah. Kalau Mbak Nisa apa nih pesannya buat working mom? Aku jujur belum nyiapin ya, nanti sambil mengalir. Aku mau nanya ini juga sedikit, tapi tenang aja teman-teman. Maksudnya gini, jangan sampai karyawan di Ailing maupun teman-teman yang di luar Ailing, ketika mesti kita juga harus tahu prioritas gitu menurutku ya. Misalnya gini, ketika suami kita meminta kita untuk resign gitu ya, itu menurut saya sih kalau memang sudah misalnya dari karena kalau saya memandangnya karena perintah suami kan
harus dihargai. Iya, dihargai. Apalagi ini kan positif, apalagi dengan alasan-alasan yang misalnya logis ya, misalnya supaya fokus anak, nanti aku bisa mengcover mungkin biayanya gini. Misalnya udah ada plan-plan yang matang. Kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa. Dan itu memang terbukti kalau di Eling tuh data turnover karyawan kita tuh kayaknya 80% ya karena keluarga kan Rik ya. Dan itu kami juga nggak pernah membatasi itu gitu ya, karena kami sadar sepenuhnya tentang kebutuhan masing-masing orang dan mungkin prioritas setiap orang beda-beda. Menarik Itu nih Mbak, sih. aku mau Nah, tanggapi dulu. aku juga lagi menunggu-nunggu kok belum disuruh resign. Nggak bercanda. Enggak, maksudnya gini, kita tuh Bercanda harus suami aku. selain suami gitu ya. Selain soal ngomongin menghormati suami, justru case counseling yang sering terjadi itu ketika suami-suami nggak ngebolehin istrinya kerja, bukan karena untuk sekedar memenuhi ekspektasi suami aja, tapi karena paham nggak sih? Maksudnya intinya gini, ketika suami nggak membolehkan istri kerja, itu kadang-kadang suami itu pelan-pelan memadamkan kebutuhan pasangannya. Oh, self actualization. Kadang-kadang iya, justru kadang-kadang malah sebenarnya istri itu ya siapa sih yang nggak pengen standby di rumah gitu ya dengan anak dan sebagainya. Tapi kita sebagai individu tuh punya kebutuhan lain Kebutuhan gitu, ya. terkait dan aktualisasi diri yang tadi disebut Mbak Nisa. Kebutuhan untuk bisa terkoneksi dengan orang lain. Kalau di rumah kan nggak terkoneksi kan sama tetangga, yang itu ngerumpi beda loh gitu kan misalnya. Nah, ketika itu kemudian dipadamkan sama perintah suami dengan embel-embel harus patuh dan sebagainya, kadang-kadang suami juga nggak bisa memahami kebutuhan istri ketika dia butuh sosialisasi, ketika dia butuh aktualisasi gitu. Jadi untuk suami-suami kalau merasa pengen punya harmonisasi kehidupan pribadi dan pekerjaan dengan meminta istrinya resign atau pasangannya untuk mengundurkan diri dari pekerjaan, kalian juga harus tetap lihat kebutuhan pasangan. Dan Jangan semuanya difasilitasi juga ya fasilitasi, harapannya. misalkan Nggak oke, harus boleh kantor Nah, misalnya. misalkan boleh kamu freelance atau kamu boleh komunitas, misalkan komunitas sekolah atau apa, intinya ya jangan egois kayak gitu. Jadi kamu aja sebagai individu nggak cuman sekedar mencari nafkah, tapi juga sedang Bersosialisasi. bersosialisasi, aktualisasi diri. Masa kamu nggak ngasih izin pasanganmu? Sama aja, pasanganmu sama kamu juga manusia yang punya kebutuhan masing-masing dan harus juga diperhitungkan. Apalagi kalau udah menikah itu kan harus saling mengisi gitu, jangan satu aja. Soal Kerja anak tim gitu ya. bener, karena soal anak tuh soal berdua bukan salah satu, Mbak. Ya. Siap, menarik. Terakhir nih mungkin Arika. Tadi mengimbangi, kalau Arika kan pesannya buat bapak-bapak juga ya di luar sana. Sebagai salah satu support system. Begitupun dengan ibu-ibu yang mungkin sekarang statusnya bukan working mom gitu ya. Jangan berkecil hati juga gitu. Maksudnya kayak kadang kan kita terbranding nih ya dengan istilah lebih keren nih working mom. Sedangkan untuk emak-emak yang bukan cuman sih, emak-emak yang berperan sebagai ibu rumah tangga full time gitu, misal tuh ngerasa kok nggak keren gitu, nggak berdaya. Sebenarnya jangan seperti itu juga, karena kalau dari yang pernah saya baca tuh Rik, itu ternyata konsep glorifying working mom itu sebenarnya adalah ada hidden agenda gitu ya, dari kalau kita bicara agama, dari musuh-musuh Islam justru, karena mereka tuh bingung ya menyerang orang Islam dengan cara apa lagi. Yang termudah adalah dengan mindsetnya, dan yang unit terkecil dari masyarakat adalah keluarga gitu ya. Jadi mereka memang sengaja menyasar, merebranding bahwa mengglorify yang over kayak working mom itu keren, IRT itu kurang keren gitu kan. Makanya kadang di society kita yang mungkin yang jadul ya, yang nggak open minded tuh ngerasa kayak nggak keren banget, mungkin working mom lebih dihargai daripada IRT gitu ya. Nah ternyata konstruk sosial ya. jangan lupakan, maksudnya jangan berkecil hati dan nggak usah minder gitu ya, karena sama seperti Arika tadi sampaikan, masing-masing dari kita kan punya potensi dan bakat yang udah Allah berikan dan pasti punya kelebihan ya di samping kekurangan. Maksudnya itu juga bisa kita optimalkan walaupun berkarya dari rumah. Bener gitu banget ya. Mbak, bener banget. Jadi itu penting juga sih. Misalnya kadang-kadang tuh ngerasa stres sendiri, nggak punya teman gitu kan, ibu yang full time mom itu gitu. Padahal kalian tuh adalah orang yang kita idam-idamkan loh, peran kalian. Betul. Kok bisa tuh? Iya. Bisa nganterin anak sekolah, bisa jemput anak sekolah. Kita tuh kerasa banget loh kosongnya, nggak bisa berperan di situ. Jadi harus tetap bersyukur, dan kalau emang ngerasa butuh berdaya, bikin karya apalah gitu misalnya ya Mbak ya, misalkan konten atau affiliate atau apapun ya, bikin kalian tetap ngerasa punya berdaya gitu dan menebar kebermanfaatan tadi yang terpenting ya. Nah sobat operasi, sepertinya udah cukup cukup panjang sesi kali ini. Nanti semoga bisa dalam waktu kita bisa berjumpa lagi dengan topik-topik lain yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Ailing ya, YouTube Ailing. Terima kasih Arika.